Saya atas nama Yunita Sukma Ayu, nomor stambuk 0402021047. Baik, saya akan bawakan materi pertama. Teori-teori memberi dasar hukum bagi kekuasaan negara dalam garis besarnya yaitu pertama, teori teokrasi. Teori teokrasi itu muncul dari para ahli filosof pada masa lampau di Eropa yang menganggap dan mengajarkan bahwa hukum itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka manusia diperintahkan Tuhan harus tunduk pada hukum. Teori dalam bahasa Yunani yaitu teokrat atau Tuhan dan kretein atau pemerintah. Dalam artian teori teokrai adalah bentuk pemerintahan di mana prinsip ilahi memegang peran. Teori ketuhanan lahir sebagai resultan kontroversial dari kekuasaan politik dalam abad pertengahan. Kaum Mobarcham, yaitu mereka berpendapat bahwa raja yang berkuasa secara tiranik dapat diturunkan dari mahkotanya, bahkan dapat dibunuh, menganggap sumber kekuasaan adalah rakyat, sedangkan raja-raja pada waktu itu menganggap sumber kekuasaan mereka diperoleh dari Tuhan. Nomor 2 yaitu teori teokrasi langsung atau primitif. Teori ini berlangsung menunjukkan bahwa yang perkuasaan dalam negara itu adalah langsung dari Tuhan. Yang terakhir, teori teokrasi tidak langsung atau modern. Menurut penganut teori, bukan Tuhan sendiri yang memerintah suatu negara, melainkan seorang raja atau nama Tuhan. Raja pemerintah atau kehendak Tuhan sebagai karunia. Pada teori teokrasi modern ini diusahakan agar kekuasaan raja mendapat sifatnya yang suci atau dalam arti ketuhanan, sehingga pelanggaran terhadap kekuasaan raja merupakan pelanggaran terhadap Tuhan. Baik, nama saya Nurul Jainugraha, NIM 040202104449. Di sini saya akan membacakan materi yang kedua yaitu teori kekuasaan Majta teori. Asal mula kekuasaan karena adanya keunggulan kekuatan daripada orang yang satu terhadap lainnya. Kekuasaan merupakan kewenangan yang bisa didapatkan oleh seseorang atau kelompok untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan. Menurut Harold Delausley, teori ini merupakan kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa sehingga tingkah pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Teori kekuasaan dibagi atas dua bagian, yaitu yang pertama kekuasaan jasmania atau fisik. Dari Thomas Hobbes dalam bukunya yang berjudul Leviathan, ia membedakan dua macam status manusia, yaitu yang pertama status naturalis, yang kedudukan manusia waktu masih belum ada negara. Dalam status naturalis, negara masih belum terbentuk, masyarakat masih kacau. Dalam keadaan ini, perselisihan mudah timbul karena sifat manusia dalam keadaan tidak tertib itu merupakan serigala bagi yang lain atau homo homini lupus. Kalau keadaan ini dibiarkan terus-menerus akan timbul perang semesta, yaitu bellum omnius contra omnes. Adapun yang kedua yaitu status civilis, yaitu kedudukan manusia setelah ada negara sebagai warga negara. Machiavelli dalam bukunya yang berjudul Dua Prinsipal, ia mengajarkan kepada raja-raja bagaimana cara untuk memerintah sebaik-baiknya. Menurut Machiavelli, seorang raja harus kuat dan tahu cara mengatasi segala kekacauan yang dihadapi negara. Ia dapat menggunakan segala alat untuk menguntungkannya. Demikian materi yang kedua, selanjutnya saya persilahkan.
Perkenalkan, nama saya Nurkaida Ramadhani, NIM 040202100508. Saya akan membacakan materi berikutnya, yaitu tentang teori perjanjian. Menurut Thomas Hobbes, manusia itu selalu hidup dalam ketakutan, yaitu takut akan diserang oleh manusia lain yang lebih kuat. Karena itu, lalu diadakan perjanjian masyarakat, dan dalam perjanjian itu, raja tidak ikut disertakan. Jadi perjanjian itu diadakan antara rakyat dengan rakyat sendiri. Dan menurut John Locke, antara raja dengan rakyat diadakan perjanjian, dan karena perjanjian itu, raja berkuasa untuk melindungi hak-hak rakyatnya. Akibatnya adanya perjanjian antara rakyat dan raja, maka timbul monarki konstitusional. Kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Dalam perjanjian masyarakat tersebut terdapat dua macam paktum yang disebut paktum unios, yaitu perjanjian untuk membentuk suatu kesatuan antara individu-individu, dan paktum subiectinus adalah yaitu perjanjian penyerahan kekuasaan antara rakyat dengan raja. Paham Rawlsius adalah kebalikan dari Hobbes. Ajaran Rawlsius adalah kedaulatan rakyat, dan rakyat tidak pernah menyerahkan kepada raja. Bahkan kalau ada raja yang memerintah, raja itu hanya sebagai mandaritas dari rakyat. Baiklah, sekian ringkasan dari materi kami.